Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Syahragina dengan NIM 20030303011, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-8 mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Metodologi Aktivitas Kompleks, Landasan Pemahaman dan Pemodelan, karya Mikhail F. Belov dan Dmitry Novikov. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai rumusan masalah dan pendekatan umum. Nah, di sini pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai topik penelitian, di mana topik penelitian ini merupakan aktivitas yang kompleks dan sistem sosioteknik. Aktivitas ini sebagai suatu pekerjaan untuk manusia yang memiliki makna dan tindakan yang universal dengan berbagai dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar dari kebutuhannya. Namun, aktivitas kompleks ini cukup rumit, di mana seperti halnya para aktor terlibat di dalamnya. Hal ini mengaitkan entitas dan operasi yang meningkat bersama gagasan yang berdasar. Nah, hal ini terbagi menjadi dua perbedaan, yaitu pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Sedangkan yang kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen, di mana ada juga yang ketiga, yaitu mengenai signifikan jumlah bagian penyusunan, yaitu buatan manusia. Nah, aktivitas organisasi dan manajemen yang kompleks ini merupakan sebagian besar dari artefak sistem sosial yang memiliki tujuan sebagai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan manajemen. Nah, di sini subjek organisasi dan manajemen ini berkaitan dengan kompleks aktivitas. Kompleks aktivitas itu sendiri merupakan pokok pembahasan yang paling utama dalam organisasi dan manajemen. Selanjutnya mengenai relevansi masalah. Nah, relevansi masalah ini merupakan pokok bahasan metodologi kompleks aktivitas atau bisa disebut dengan pola umum organisasi dan manajemen CA dan STS. Semua antara kedua ini berhubungan sangat erat dengan pernyataan mengenai mengelola sistem organisasi dan teknis yang kompleks, di mana permasalahannya ini mengenai pengelolaan STS, di mana STS ini mulai dibicarakan terutama dalam intensif. Nah, secara signifikan pada awal abad ke-20, STS ini mengembangkan dan menjadikan hal ini menjadi suatu yang rumit dan pasif. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai aktivitas kompleks dan seluruh sistem karakter. Di sini bisa kita lihat mengenai aktivitas sederhana dan kompleks. Nah, karakter dari aktivitas dasar di sini menyiratkan bahwa ada 3 kondisi yang harus terpenuhi, di mana yang pertama yaitu teknologinya tidak berubah selama aktivitas itu jelas ditetapkan untuk pengamatan, penelitian, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu subjek kegiatan itu bervariasi dalam prosesnya sesuai dengan teknologi. Sedangkan yang ketiga, entitas yang melakukan aktivitas itu sangat unik, di mana hal ini didefinisikan dengan jelas dan terbatas dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Tapi sebaliknya, suatu kegiatan ini tidak mendasar dan kompleks. Nah, aktivitas kompleks ini merupakan suatu aktivitas yang memiliki struktur
internal non-sepele dengan banyak mengubah tujuan, subjek, teknologi, peran subjek, dan lainnya. Kemudian mengenai struktur aktivitas kompleks. Nah, di sini struktur logis dari CA aktivitas kompleks sendiri dicirikan oleh banyak teknologi objek, subjek, di mana ketika elemen dari suatu aktivitas kompleks ini merupakan suatu hal yang mendasar, di mana elemen tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki semacam itu tidak hanya diuraikan dalam bentuk koleksi tingkat yang lebih rendah, tetapi juga dalam arti mendorong bawahan untuk melakukan aktivitas yang merupakan asal dari konsumen dari hasil CA tersebut. Nah, oleh karena itu, kami mengatakan bahwa elemen tingkat yang lebih tinggi dari CA ini menciptakan permintaan intensif dalam kaitannya dengan kegiatan penggunaan atau konsumen dari hasil CA tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model struktural aktivitas kompleks. Bisa kita lihat di sini mengenai model elemen struktural kegiatan. Nah, di sini pertimbangan model yang menggambarkan elemen CA di sini sangat diformulasikan, di mana sebagian dasarnya merupakan suatu pengambilan skema yang terkenal dari prosedural komponen aktivitas, di mana terdapat 3 perbedaan dalam hal ini. Yang pertama yaitu model ini diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memperoleh hasil tertentu. Nah, sedangkan yang kedua, hal ini mengkarakterisasikan kegiatan atau bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan ketentuan teknologi tersebut. Sedangkan yang ketiga, nah, membuat pelajaran dari STS tertentu, di mana dalam hal ini elemen digunakan secara struktural dan aktivitas menggunakan singkatan CSA sebagai formalisme terpadu dalam model standar elemen CA tersebut. Selanjutnya, mengenai karakteristik elemen struktural kegiatan. Nah, di sini himpunan komponen prosedural aktivitas digunakan sebagai dasar KLHS yang berprestasi universal dari aktivitas dasar, bukan untuk membutuhkan rincian yang lebih lanjut, tetapi hal ini juga menunjukkan formalisme dari CIA tunggal yang memungkinkan untuk menggambarkan aktivitas dasar yang memiliki sifat ekspensif, tidak lebih dari formalisme yang terkenal, di mana yang pertama, dalam teori manajemen sistem organisasi ini, komponen prosedural digunakan sebagai dasar dari aplikasi yang diilustrasikan untuk struktur subjek-subjek pada sistem kontrol dasar. Nah, sedangkan yang kedua, hal ini digunakan sebagai aktivitas dasar sesuai dengan aktivitas. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, terdapat kasus aktivitas yang tidak memerlukan elaborasi yang detail. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Di sini mengenai mengklasifikasikan jenis kegiatan dan struktur elemennya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam realisasi aktivitas yang kompleks, terdapat beberapa elemen yang aktivitasnya diselesaikan dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan dan tidak mengarah pada efek a priori yang tidak diketahui dalam aktivitas tersebut. Nah,
Di sini, dalam kasus ini, pelaksanaan beberapa komponen yang hierarki dihasilkan dalam kerangka eksekusi dan beberapa KLHS permintaan. Nah, sebab hal ini terjadi karena ada yang belum puas dengan aktivitas dan bahkan pembentukan kebutuhan baru, di mana hal ini munculnya hal ini merupakan disebabkan oleh salah satu dari dua faktor. Yang pertama, pelaksanaan dekomposisi deterministik dari KLHS ini yang sudah ada sesuai dalam teknologi yang dikenal. Sedangkan yang kedua, terjadinya peristiwa yang tidak pasti yang menyebabkan timbulnya elemen aktivitas analisis. Selanjutnya mengenai aktivitas reguler. Di sini, aktivitas reguler merupakan salah satu kunci dari tahap perkembangan manusia saat ini, di mana setiap aktivitas sengaja tunduk atau penyederhanaan standarisasi dan regulasi sebanyak mungkin. Nah, tren ini juga disebut juga sebagai regulasi aktivitas sebagai fenomena massa yang muncul di STS selama revolusi industri pertama dari awal produksi publik serial. Nah, jadi dalam buku ini menjelaskan kesimpulannya dalam buku ini menjelaskan mengenai metodologi umum yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia, di mana aktivitas ini sangat kompleks, yaitu aktivitas struktur internal multi level yang tidak sepele. Nah, komponen struktural dari aktivitas ini sangat kompleks, dipertimbangkan dan struktur logis sebab akibat dan prosesnya dijelaskan secara fungsional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.